Kalau pertanyaannya adalah PDIP dibidik gitu kan, Hasto sedang dibidik. Anda nggak akan bisa membidik PDIP. Soeharto sedang kuat-kuatnya aja Ibu Mega itu ngelawan gitu loh. Yang resource-nya sorry to say cuman berapalah dia punya tabungan, berapalah dia punya resource, berapalah dia punya suara. Anda sekarang membidik dia nggak, it doesn't work at all, nggak berfungsi. Oke, nanti kita bisa buktikan Hasto dia masuk dan kita hargai karena statement dia terakhir akan mengembalikan undang-undang KPK. Bisa jadi mungkin saya orang pertama akan besok Hasto nanti kalau dia di penjara. Karena persoalan utama kita itu tadi, even janji Prabowo nggak bisa direalisir kalau memang kita mau pertumbuhan 8%. Indeks persepsi korupsi 34 itu kan datang dari banyak hal. Perilaku polisi, perilaku tentara, perilaku pegawai negeri, perilaku hakim, perilaku lawyer semua kita. Parlemen, indeks persepsi korupsi kita itu cuma diukur juga dari yang namanya varietas demokrasi. Varietas demokrasi kita dapat 30. Varietas demokrasi itu kan yang diukur juga bagaimana KPU kita. Kita tahu KPU kita kayak begitu. Jadi saya bilang sama Boyamin tadi, kita tinggal nunggu aja indeks persepsi 34 ini Desember nanti. Begitu pemerintahan ini selesai, jangan-jangan kita menuju ke 25. Udahlah, satu kelas sama negara Afrika. Gimana Pak? Nanti di luar forum. Jadi maksud saya gini loh, sekarang bagaimana kita mengembalikan trust itu? Anda KPK nggak bisa diharap saat ini, kita paham mereka. Saya mengatakan bahwa indikasi kuat, indikasi analisis boleh salah, bahwa mereka sedang di-remote memang. Iya kan? Iya dong. Kan kemarin sudah jelas, Prasmat sudah bilang, dia sempat jadi tim. Bahkan ada seorang penyidik bilang, tugasin gue hari ini gue ambil tuh. Harun bilang begitu ya. Jadi maksudnya adalah, Bapak-bapak, ini negara kita, terus kemudian kita paham dulu bahwa memang korupsi adalah hampir setiap hari. Anda nonton TV, baca berita, semua problem yang muncul itu langsung tidak langsung itu pasti ada urusannya dengan korupsi. 27 kali amandemen konstitusi di Amerika, 3 kasus amandemen itu terkait langsung dengan yang apa yang disebut sebagai money politics. 27 kali amandemen, 3 itu kaitannya langsung tidak langsung dengan money politik. Sekarang, kenapa Amerika bisa seperti yang dulu? Karena mereka amandemennya fokusnya di rakyat. Nah sekarang kita mau mengembalikan pemilihan presiden dikembalikan ke parlemen dengan alasan transaksional. No, transaksional kamu bisa jaga kan? Transaksional bisa kamu jaga. Udah ada kok di pasal 500 Undang-Undang KPK. Ya kan? Bisa dijaga gitu loh. Masyarakat bisa dijaga supaya tidak ada perilaku transaksional. Tapi kalau kita katakan, Pak Saud ini 70% rakyat kita masih miskin, demokrasi tidak akan pernah terjadi sampai 20 tahun ke depan. Ada buktinya ada kok bisa. Rakyat juga nggak akan kalau dengan katakanlah ada bansos yang nggak jelas itu kemudian kita tindak lanjuti bisa diselesaikan juga gitu. Jadi maksud saya gini, saya katakan kembali lagi membidik Hasto itu sia-sia. Karena DNA PDI itu tidak seperti itu. Anda mau mempenjarakan Denny Sitorus pun PDIP tidak akan ini. Ya, Denny Sitorus. Enggak. Jangan sampai. Enggak, maksud saya gini loh. Sia-sia karena sia. DNA mereka tuh nggak bisa dibegitukan gitu. Percuma. Mereka sudah mengalami keadaan paling sulit ekonomi. Mereka bertahan gitu. Loh, Pak Saud kok jadi bela? Enggak, aku bicara politik cerdas berintegritas. Kami di KPK itu bicara politik cerdas berintegritas. Dan itu adalah values, nilai. Mereka sudah memulai, nggak gampang juga menentukan orang di parlemen. Mereka sudah ada punya sistem ISO, benar nggak Pak? Iya, aku bukan bela ini karena saya selalu bicara politik cerdas berintegritas. Anda harus cerdas, Anda harus berintegritas. Cerdasnya belum, udah tapi berintegritasnya belum. Kemudian ada penegakan hukum, ya jalankan itu gitu, ya kan? Saya katakan, udah Hasto, udah jalani aja kalau memang Anda memang pultoid melakukan sesuatu. Tapi kalau memang tidak, ya kan? Ya untuk apa juga gitu loh. Kalau memang pultoid ya silakan aja gitu kan. Silakan kita berdebat nanti sini. Tapi kita mau jujur aja sekarang. Siapa yang benar-benar saat ini berada dalam posisi nilainya itu tidak punya satu celah pun. Artinya kalau KPK betul-betul melakukan fungsi sebagaimana kami angkatan 40, sorry itu sih tadi Mas Prasmat bilang
Zaman Saud ada gimmick-gimmick nggak? Prasmat, zaman saya ada gimmick nggak? Kayaknya seingat saya nggak ada, Pak. Bukan aku yang ngomong loh ya, ini di publik nih semua nih. Karena waktu itu masih ada undang-undang KPK lama. Kami memutuskan sesuatu dengan kolektif kolegial. Skornya 3-2, 4-1, selalu kayak begitu. Kolektif kolegial, egalitarian, penyidik kami biarkan bekerja, tapi saya pantau juga 24 jam ketika mereka meriksa. Apa yang mereka bicarakan. Mereka wise kok. Kadang-kadang kalau kedinginan ditawarin roti, ya enggak? Mungkin Hasto nggak ditawarin roti kemarin. Iya kalau kedinginan ditawarin roti, benar gak bro? Iya. Itu cara humannya itu gitu loh. Jadi nggak ada dengan dendam. Ini kan sekarang kita bisa lihat. Anda kasih 5 kriteria bahwa Hasto ini dikaitkan dengan politik. Pasti ketemu 5 kriteria itu. Pertama gonjang ganjing, kedua caranya, ketiga tidak kronologik. Kemudian kita tahu juga hasil sidang sebelumnya. Sampai lagi, sampai 10 pun pasti akan ketemu gitu loh. Bahwa kembali lagi Pak Karni, mohon maaf sekali lagi, kalau umpamanya kita mau sama-sama membangun negeri ini, Anda tidak akan ketemu solusi kalau politik dibangun dengan dendam. Apalagi kalau Anda membangun negeri ini dengan konflik of interest. Syarat memberantas korupsi, pertama Anda harus transparan, akuntabel, bebas dari konflik of interest. Baru kemudian Anda peran serta kayak kita-kita seperti ini, baru Anda melindungi orang-orang yang anti korupsi. Indikatornya gampang, ini manusia 57 orang diusir. Itu udah jauh dari definisi Anda tidak konflik of interest. Jadi sekali lagi, saya percaya tema hari ini percuma Pak, target PDIP, nggak akan, it doesn't work at all. Ya kan? Iya mereka udah biasa, ini udah biasa. Kan ibunya udah bilang kemarin waktu Hasto dipanggil, lu baru sekali dipanggil aja lu, gue udah berulang kali dipanggil. Belum lagi kalau kita bicara bapaknya bukan dipanggil lagi kan gitu.